baik, shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Haleluya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia luar biasa, dia dahsyat dan ajaib. Mari kita mau bersama-sama bersekutu dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang mengasihi kita. Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Mari bersama-sama sambut kehadiran. Naikkan setiap pujian-Mu. Sembah-Mu hanya bagi Dia, sebab Dia layak menerima yang terbaik dari seluruh hidup kita. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Jesus. Kami agungkan nama-Mu, Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang besar. Kami sembah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Kami persembahkan segala pujian kami, sembah kami hanya bagi Engkau. Allah kami yang hidup, Allah kami yang hidup. Sembah Dia, Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat hidup kita. Haleluya. Yesus, mari kita memandang kepada Tuhan, sebab kami tahu kami milik-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu. Haleluya. Yesus, aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Amin. Seluruh hidupku Kau genggam
pujian, segala sembah kami naikkan hanya bagi-Mu. Dialah Tuhan, Tuhan Kau Allah. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Hidup kami Tuhan, mari kita persembahkan hidup yang kudus, yang berkenan bagi Dia. Bersama katakan, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Ku kan menyembah-Mu selalu, ku bawa hidupku ke atas pestamu. Haleluya. Langkahku, Tuhan Kau Allahku, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Amin. Tak henti di setiap langkahku, ku kan tak henti di setiap langkahku, tak henti di setiap dan tak henti mengikuti-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Selamanya kami mau mengikuti-Mu, Tuhan. Selama-lamanya kami mau setia. Mari bersekutu lebih dalam lagi dengan Dia, sebab Dialah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang hidup, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, rindu berjumpa muka dengan Engkau, sebab bagi kami Engkau segalanya. Dunia ini tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Jesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara
Tuhan ungkapan isi hati umat-Mu. Dengarlah Tuhan, Engkau lebih indah dari dunia ini. Sekali lagi dengan segenap hati, dari hatimu yang paling dalam, katakan kepada Tuhanmu, oh Tuhan, hanya Dia kerinduan hati kita. Mutiara yang paling indah, keindahannya memudarkan dunia. Haleluya. Matamu Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Ya, di mataku Engkau, ya, lebih lagi bersama katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan haleluya. Mutiara tak ternilai harta milikku, ya. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku, sekali lagi katakan kepada Dia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Yesus saja di hati kami, tidak ada yang lain. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Di mataku Engkau di mataku, di mataku Engkau di mataku, Tuhan, di mataku Engkau termulia. Haleluya. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Tiada yang seperti Dia, Allah yang kami kagumi. Kami kagum akan kasih-Mu yang tidak bersyarat. Kami kagum, tidak ada yang mau mati buat kami kecuali Engkau. Sungguh keindahan-Mu memudarkan dunia ini. Kami umat-Mu, rindu selalu menjadikan Engkau yang utama dalam hidup kami. Dunia ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Bapa, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya. Terima kasih Tuhan, dari antara berjuta-juta manusia di bumi ini, Engkau memilih kami untuk diselamatkan. Sebab itu kami mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami dedikasikan ibadah ini ke dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat hidup kami. Mari bersama-sama yang sepakat kita katakan, amin, haleluya. Apapun yang terjadi kita mau tetap memuji Tuhan, amin. Boleh berikan tos kiri kanan, Tuhan Yesus Bapa. Ya, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yesus, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Ada kuasa dalam pujian, amin. Mari puji Dia dengan iman kita. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatas langit bumi, sembah sujud di langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus. Haleluya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama-sama kita mau katakan, langit dan bumi, hai umatnya, sembahlah Dia. Amin. Langit dan bumi, pujilah Dia, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di Bersama-sama lambaikan tanganmu. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Padaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Padaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Padaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lebih keras lagi katakan. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Buat Tuhan Yesus. Pandang kepada Yesus saja. Amin. Jemaat saja yang keras ya. Jemaat saja yang keras katakan. Ha. Mari memandang kepada Dia. Dia baik, Dia baik. Apapun persoalanmu Dia baik. Amin. Boleh lebih keras lagi? Boleh lebih keras lagi? Lebih keras lagi. Jemaat saja katakan. Segala pergumulan dijawab Tuhan. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang terikat dilepaskan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Dia. Allah kita yang hidup luar biasa. Kami percaya melalui pujian, penyembahan yang kami imani terjadi lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Baik jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk anak-anak ini. Yuk Abang Brenda.
gereja Tuhan. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang taat, anak-anak yang Tuhan hantarkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Mereka mau beribadah, kami berdoa urapi mereka. Ibadah hari ini yang mereka boleh persembahkan untuk Tuhan, mereka boleh alami, mereka boleh nikmati, mereka boleh Tuhan sungguh lewat ibadah ini mereka boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun metode yang dipakai oleh hamba-hambamu yang melayani, yang mengajar mereka hari ini, Tuhan mengurapi supaya sungguh oleh pengurapan Tuhan mereka dimampukan Tuhan, mereka ditolong Tuhan, boleh mengajar anak-anak hebat ini dengan luar biasa. Bapak, terima kasih apapun rencana Tuhan atas hidup anak-anak kami ini di masa depan, kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan itu terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya. Masih semangat, amin. Masih semangat, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila siapa? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada di sampingku, bila Allah ada di sampingku, siapa jadi? Bila Allah ada di sampingku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yo! Sahab Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Raja, segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Ini kami Yesus. Oh. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum dan ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, terima kasih Engkau memperkenalkan dirimu kepada jemaatmu di tempat ini. Kami tahu itu pun suatu panggilan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, keberadaan kami ada di kota ini bersama-sama dengan keluarga Allah yang ada. Boleh berfungsi karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkata-kata bersabda di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sungguh hadirat Tuhan yang kami rasakan dari awal kami boleh memuji menyembah Engkau bersama-sama di tempat ini. Kami terus rasakan ketika kami mendengarkan firman, bahkan ketika kami nanti kembali ke tempat kami masing-masing. Roh Allah itu yang boleh melawat kami. Makasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Sungguh pernyataan ilahi itu yang boleh kami dengar bersama-sama. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami tolak setiap pekerjaan si jahat yang ingin mengganggu kami, yang ingin mencuri sukacita, mencuri kebenaran, mencuri konsentrasi kami. Kami katakan demi nama Yesus Kristus, kami perintahkan Kau pergi tinggalkan kami. Hanya satu Roh Allah saja, itu yang kami izinkan bebas melawat hati setiap kami. Tuhan terima kasih, nyatakan hati-Mu bagi umat kesayangan-Mu ini. Dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya puji Tuhan ya. Suaranya udah banter berarti udah sarapan. Amin. Haleluya, ukurannya sarapan ya. Saudaraku, hari apa kemarin ya? Hari Jumat lebih kurang ya. Hari Jumat kemarin seperti biasa kami pergi belanja ya. Belanja, saya dengan seorang rekan tempat ini kami pergi belanja. Lalu semua dalam kendali Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Amin ya. Ketika kami belanja, kami udah jalan naik motor gitu ya. Mungkin udah sekitar setengah perjalanan. Lalu saya bilang, ada bensin enggak? Saya bilang gitu ya. Bensin motor masih cukup enggak? Sisa dikit Kak, oke kita isi karena nanti kalau pulang pasti bawa barang gitu ya. Kita isi bensin, nanti ada pom bensin di sana. Saya bilang, saya senang isi bensin di sana gitu ya sudah. Ternyata pom bensinnya itu tutup karena ada renovasi jalan. Lalu kita nyari bensin lagi gitu ya. Nyari bensin eceran dapat. Nah saudaraku, ada bensin eceran terus kita isi, terus saya bayar. Waktu saya bayar itu kan nunggu uang kembalian. Nah waktu nunggu uang kembalian, ibunya datang, saya samperin gitu ya. Beliau kasih uang dengan tangan kiri. Dia bilang gini, maaf mbak, tangan saya ini jelek. Dia tunjuk tangan kanannya ya.
Dia bilang tangan saya ini jelek, dia sembari menangis gitu. Lalu saya bilang, ibu tidak ada yang jelek, semua baik Tuhan kasih. Tapi tangan saya jelek mbak. Saudaraku, ibu ini mengalami stroke lalu tubuhnya separuh gitu ya, separuh yang bisa aktif gitu. Tapi beliau waktu itu dia lagi kerja, lagi ngupasin bawang segala macam, dagangannya banyak gitu ya sudah. Saya sampaikan sama ibu ini, ibu semua baik, Tuhan kasih baik. Tapi saya sakit mbak, dia bilang begitu. Ibu sakit berapa lama? Saya bilang kan 3 tahun. Ibu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Saya bilang gitu ya. Saudaraku ditambah menangis. Saya di sana sampaikan Tuhan Yesus bisa sembuhkan ibu. Iya mbak, saya percaya. Lalu saudaraku karena waktunya sangat singkat gitu ya. Lalu kami berangkat. Saya bilang ibu nanti lain kali saya mampir. Saudaraku tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita belajar tentang Seven Mountains. Mungkin kita ada yang baru pertama dengar ini, ada yang sudah hari-harinya dengar ini, ada yang sudah paham dengan ini. Saya mau sampaikan saudaraku, topik ini menjadi satu topik yang hot hari-hari ini di tengah-tengah gereja Tuhan. Karena ini adalah akhir zaman. Amin. Ini adalah akhir zaman. Kok ngeri kak khotbahnya? Enggak. Ya saudara, ini adalah akhir zaman supaya kita gereja Tuhan, orang-orang percaya ya, yang sudah Tuhan anugerahkan kuasa, yang sudah Tuhan anugerahkan otoritas, yang sudah Tuhan berikan hadiah yang termahal, yaitu Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya, itu enggak diem aja. Itu enggak diem aja. Gak cuman kita datang ibadah pulang habis kayak gitu besok bangun pagi kuliah dan sebagainya terus enggak. Tuhan gak mau kita hanya seperti itu aja. Tapi saudaraku firman Tuhan bilang Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi jika Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Saudara, kalau kita ngomong kita bawa saksi, boleh gak saksi ini diem-diem aja? Kamu jadi saksi ya untuk kasusku di pengadilan. Baik pak, udah di pengadilan ya, kamu saksi ya? Iya. Ditanya apa yang kamu lihat waktu kejadian itu? Diem. Terus apa yang terjadi? Diem. Kapan kejadiannya? Diem. Saudara, bisa gak saksi ini diem-diem baik? Kalau dia diem-diem aja, dia kagak akan jadi saksi. Dia jadi penonton, bener? Ya saudaraku, firman Tuhan bilang Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kau akan menjadi pertama-tama Tuhan bilang, kau jadi saksiku yang bukan diem-diem baik. Coba bilang sebelahnya, kita jadi saksi Tuhan jangan diam-diam aja. Dibalas gak sama temennya? Apa balasannya? Sama, haleluya. Karena dua-dua ngomong gak didengerin gitu ya. Tapi coba lihat sekali lagi temennya, udah respon belum? Udah respon belum temennya? Hampir ya. Saudara, kita bisa kuliah, kita bisa kerja, kita kuliah di kampus terkeren sekalipun, kita kerja di kampus di tempat kerja keren sekalipun, kita bisnis apapun itu, ketika kita nggak ingat Kisah Rasul 1 ayat 8, kita akan sama dengan orang-orang di luar sana, diam-diam baik. Tapi Tuhan panggil kita bukan untuk diam-diam baik. Haleluya, kita lihat slide berikutnya. Yuk saudara, kita mau baca firman Tuhan, Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saudara tahu artinya mountains kan? Apakah itu artinya? Haleluya. Buka Google nggak usah lah ya. Yesaya pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Haleluya, saudaraku, saya sangat antusias hari-hari ini karena kita percaya dalam anugerah Tuhan, kita dibawa Tuhan terbang tinggi terus ya, amin ya. Tim multimedia bisa disiapin videonya? Oke ya, nanti saya minta. Kita baca Yesaya pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. Are you ready? Iya, kita baca perikopnya Sion sebagai pusat kerajaan damai. Kita baca 1, 2, 3.
Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Saudaraku, Yesaya pasal 2 ayat yang kedua ini menjadi dasar tentang seven mountains. Firman Tuhan berkata akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Amin. Saudaraku, bicara tentang seven mountains, bicara tentang ada 7 gunung yang disamerikan oleh bapak-bapak rohani kita, oleh gereja Tuhan di dunia. Apa saja seven mountains itu, kita lihat slide berikutnya. Saudara ya, supaya gereja Tuhan, saudaraku, tidak hanya berpikir bahwa gereja itu hanya bangunannya. Kita tidak hanya berpikir bahwa gereja itu adalah ibadah seminggu sekali, tidak. Tapi kita mau berpikir bahwa gereja itu ada di mana-mana. Amin. Kalau kita belajar, kita nyanyi lagu sekolah minggu, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Kalau pintu dibuka, lihatlah orangnya, itulah gereja Tuhan. Amin. Jadi gereja Tuhan itu ada di mana-mana. Amin. Siapakah gereja Tuhan? Kita semua. Ya, kita lihat saudaraku di slide. Ada 7 gunung yang Tuhan rindukan kita duduki. Yang pertama adalah family, keluarga. Saudaraku, kenapa ini menjadi urutan pertama? Saya percaya sekali hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan di dunia merumuskan ini menjadi satu urutan pertama. Karena inilah cara Tuhan menciptakan dunia. Dia ciptakan Adam, dia ciptakan Hawa. Dia bentuk instansi pertama itu keluarga. Supaya keluarga ini berkuasa atas alam semesta yang Tuhan ciptakan dan menjadi pengelolanya. Saudara, gunung yang pertama adalah keluarga. Saudaraku, saya senang ada satu keluarga rohani kita. Ya, mereka buat satu podcast YouTube. Ya, acaranya seminggu sekali. Saudara, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, mari ikuti acara ini, keren banget. Dikemas sedemikian rupa dan saya suka ikutin. Acaranya namanya Harmoni Keluarga. Keren banget. Saya banyak belajar ketika saya tahu acara ini, saudaraku, saya tahu program ini sebelum kami menikah. Sebelum kami menikah, saya udah ikutin program ini. Banyak di sana, bagus-bagus sekali. Kalaupun hari-hari ini dunia sedang diperhadapkan dengan masalah perceraian tengah-tengah keluarga, biarlah gereja Tuhan boleh menjadi berkat. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, religion atau spiritual, hal-hal rohani. Ya, gereja seperti ini sudah ya, ibadah, komsel, persekutuan, PA dan sebagainya. Ini adalah areanya Paulus pada saat itu. Yang ketiga, education. Saudaraku, dunia pendidikan hari-hari ini ada banyak mengalami kemajuan luar biasa. Ada satu rekan kita di jemaat Tuhan di tempat ini yang menjalani akselerasi pendidikan, SMA cuma 2 tahun. Itu pun salah satu kemajuan pendidikan. Di mana kita? Di area pendidikan. Saudara, saya percaya tidak kebetulan ada banyak di sini guru-guru. Ada banyak SPD yang dihasilkan, dicetak oleh gereja Tuhan di tempat ini. Kemana kita mau pergi? Ngapain kita di sana? Saudara, saya berdoa supaya para guru di tempat ini, baik yang sudah lulus, yang masih menempuh pendidikan, yang baru datang kuliah, kau ada di sini untuk dibentuk, dilatih, supaya engkau jadi berkat satu hari nanti. Saya enggak bilang saudara guru-guru jadi hamba Tuhan, enggak. Jadi pendeta enggak usah.
Ada areanya tadi, ada area religion, spiritual di sana. Ya, siapakah mereka? Contohnya ada Paulus. Paulus ini adalah orang bukan hanya dikenal di area religion sebenarnya. Paulus ini juga dikenal di area bisnis. Ya, Saudara, education. Yang keempat itu bisnis. Saudara, saya mikir gini waktu bisnis. Saudaraku, hampir 2 tahun lebih saya ada di area ini. Saya tahu kalau orang dunia bilang bisnis itu kejam, itu betul sekali. Kejam sekali. Tapi ternyata ada banyak orang-orang hebatnya Tuhan berani masuk ke area bisnis. Dan sekarang ada banyak kampus-kampus juga. Ada di Kota Malang kita kenal ada BINUS. Di sana ada banyak orang-orang yang dicetak menjadi pebisnis yang mengasihi Tuhan. Saudara, ada banyak bisnis yang harus dilipat di masa pandemi. Tapi ada banyak bisnis juga yang akhirnya dibuka di masa pandemi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berdoa di sana. Amin. Bisnis itu kejam, betul. Itu kata dunia. Di sanalah butuh terang Tuhan. Saudara, aku ngomong bisnis. Dari hulu ke hilir ada banyak mafianya. Dari hulu ke hilir mafia banyak. Dari hulu ke hilirlah dicari orang-orang yang cinta Tuhan. Bukan mengusir mafia, tapi mau kenalin Yesus yang tadi kita bilang Kisah 1 ayat 8. Orang-orang yang di sana mafia, mereka kenal Yesus, diceritakan Injil. Amin, Saudara. Yang berikutnya media. Saudara, kalau zaman dulu saya sekolah ada media cetak, ada media elektronik gitu ya. Kalau sekarang saudaraku banyak. Media itu sudah tidak bisa lagi, rasanya hampir sudah tidak bisa lagi, sudah hampir tidak ada kita lihat media cetak. Karena semua sudah serba elektronik. Ya, di sini saya kasih contohnya media itu siapa? 12 murid. Karena media yang terkeren yang pernah ada adalah ini. Ya, amin. Ya, saudara, ada banyak media-media yang lain yang disampaikan. Tapi firman Tuhan yang terkeren sepanjang masa. Siapakah yang pertama menyebarkan ini? 12 murid dan hari ini kita. Amin. Arts and Entertainment. Daud menulis banyak pujian, kidung pujian ya, Mazmur. Dia ada di sana. Kita lihat slide berikutnya. Saudaraku, sebelum kita lanjut kita lihat dulu video. Ya, minggu yang lalu kita gak ikut ibadah di sini, saudara. Kita melayani di satu kota di Kediri. Ya, sesuatu yang kita doakan selama ini. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan dengan luar biasa. Apa yang dari sini kita doakan ternyata di sana juga dikerjakan. Bisa? Oke, sambil disiapkan. Saudaraku, tahun 2019 mungkin ya. Kak Untung diutus ke Kediri, ya diutus ke kota Kediri. Di sana dia melayani mulai dari sendirian ke sana. Tapi sebelum Kak Untung berangkat sudah ada orang yang berangkat pulang hari gitu ya, pergi pagi pulang sore bahkan malam. Bukan, Kediri. Ada? Oke, ini ditutup dulu sambil disiapin. Yang ini ditutup dulu. Ya, diutus ke sana, kirim ke sana untuk mereka. Yang dikerjakan apa? Kita buka persekutuan, kita layani orang-orang, beritakan Injil, demikian seterusnya. Dari 1, 2 murid, 4 murid, 6 murid sampai puji Tuhan akhirnya sekarang sudah ada ibadah di sana. Saudaraku, sekali lagi saya bilang bukan untuk membuat semua kita menjadi aktivis gereja, tidak. Bukan. Oke, ada di grup WA multimedia. Ya, saudaraku, bukan untuk itu, bukan. Tapi supaya kita semua ketika kita menikah, kita tahu kita ada untuk jadi saksi. Ketika saudara kuliah, entah apapun motivasi kita hari itu ketika kita datang ke kota ini. Kita datang ke kota ini. Kita nggak ikutan dengan orang-orang yang hidupnya nggak benar. Saudaraku, kota Malang itu tingkat kriminal nomor 2 untuk orang muda se-Indonesia. Yang pertama Jogja, kedua Malang. Ketika kita datang ke kota ini kita punya mimpi untuk kita meraih cita-cita lulus sarjana, ya. Kita pengen lulus sarjana. Apa yang harus saya temukan, Kak? Bertemulah dengan komunitas yang positif. Supaya engkau bisa dibangun di sana. Ya, bertemulah dengan komunitas positif. Kenapa, saudaraku?
Sekarang saudara nggak punya teman, ketemu teman offline itu biasa, bener nggak? Kita bisa nggak pegang handphone ini sambil ketawa-ketawa? Bisa banget, ya kan? Kita bisa nggak fun sepanjang hari nggak ketemu siapa-siapa? Bisa banget. Kita bisa nggak makan nggak ketemu orang lain, bukan nggak ketemu orang lain ya, nggak pergi ke tempat makan, tapi kita bisa kenyang. Cari makanan terenak yang kita tahu, bisa. Saudara, tapi Tuhan gak mau kita kayak gitu. Ya, oke. Tuhan mau apa? Tuhan saudaraku kita mau pergi. Bukan ke kamar kos kita aja diem. Tuhan mau kita pergi. Pertama-tama kita pergi ke Yerusalem. Kedua ke Yudea, ke Samaria, ke ujung bumi. Nanti kita bahas. Bisa gak? Oke, silakan kalau bisa. Oke, suara? Oke, mari kita saksikan. Salam jemaat Tuhan, saya Umbu Untung dari Pelayanan Kediri. Saya diutus dari GKKD Malang pada tahun 2019 pada bulan November. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa, pada saat ini di Kediri bersama dengan rekan-rekan kami melayani jiwa-jiwa yang banyak dari beberapa kampus di kota Kediri, yaitu IIK Strada, IIK Baktiwiyata, Stikas Baptis, dan Universitas Kediri. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kami juga melakukan pemuridan, komsel, bahkan kita sudah mulai ibadah raya. Puji nama Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dukung doakan kami untuk pelayanan di kota Kediri bersama dengan rekan-rekan dan jiwa-jiwa yang kami layani. Biarlah hati Tuhan terus membara dan terus kami kerjakan di jiwa-jiwa bahkan di kota Kediri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, jadi kalau saudara nabur untuk misi salah satunya untuk pelayanan di Kediri ya. Puji Tuhan. Saudaraku, kita lihat slide berikutnya. Saudara, tadi kita udah lihat ada 7 gunung yang kita harus masuki. Kenapa kita perlu masuk? Kita lihat. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Selamat datang untuk jemaat Tuhan yang baru pertama sekali datang ya, bergabung di ibadah GKKD di tempat ini. Mari kita bertumbuh bersama-sama dalam kasih Kristus. Amin, saudara ya. Slide berikut. Oke, nih. Yuk kita baca sama-sama di slide aja. Matius 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Lalu jemaat Tuhan yang baru datang bilang gini, kenapa sih Kak ada kakak-kakak yang suka WA? Dek, kenalkan saya kakak ini. Saya adalah pembimbing rohanimu, KKPA-mu. Ya, saudara jemaat Tuhan yang baru bergabung, kita sedang mengerjakan ayat yang ini. Firman Tuhan bilang, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Jadi ketika saudaraku diajak PA, itu kita sedang mengerjakan yang namanya pemuridan. Ya, kalau kita sedang mengerjakan pemuridan, artinya kita ada di dalam proyek besarnya Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang sering kita sebut amanat agung. Jadi kalau kita diajak PA, Kak tapi saya kuliah saya sibuk sekali. Saudara, kita mau belajar sama-sama. Awalnya ketika kita datang ke Malang, fokus saya satu Kak, kuliah. IP bagus, lulus tepat waktu. Kalau saya bisa pelayanan, puji Tuhan. Kalau enggak bisa, apa boleh buat. Saudara, itu pun dulu saya bilang. Tapi karena ada satu pesan, ada satu mandat yang Bapa di sorga berikan kepada 11 murid pada saat itu. Ya, yang Bapa berikan kepada 11 murid pada saat itu. Dan hari ini dilanjutkan oleh kita semua. Ketika saya mengalami ini. Saya bukan hanya mengalami jadikan bangsa murid, tidak. Tapi saya bertemu dengan satu komunitas rohani, komunitas positif. Yang membuat saya yang merasa hidup saya dulunya siapa saya. Saya kan cuman, saudaraku masa lalu saya suka dibilang oleh tetangga-tetangga adalah saya anak yang dibeli di rumah sakit. Di otak saya sudah termemori itu. Dan namanya anak ya saudaraku remaja yang bertumbuh. Dia butuh aktualisasi diri, dia butuh pengakuan, butuh teman. Tapi karena udah rasa minder yang luar biasa itu masuk ke dalam hidup saya. Untuk bergaul dengan teman, mengangkat kepala pun saya nggak mampu. Tapi ketika saya ketemu Yesus di dalam kelompok komsel, di dalam kelompok pemuridan, saya dipulihkan di sana. Saya bersuka cita, saya mengucap syukur, saya merasa hidup saya diterima oleh Bapa di sorga. Saya merasa hidup saya berharga. Ketika saya menemukan siapa yang menyatakan hidup saya berharga, yaitu Yesus. Yang memberikan dirinya mati di kayu salib. Bukan orang yang membayar saya, bilang saya berharga. Bukan orang yang ngasih saya uang kuliah, bukan. Tapi Yesus, Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Itulah yang berkata kepada saya hidup saya berharga. Saya menemukan bahwa diri saya berharga di mata Tuhan. Saya menemukan siapa saya di hadapan Tuhan. Saya menemukan bahwa saya punya banyak talenta yang Tuhan berikan. Saya bertemu dengan Dia, saya diampuni, saya dikasih, saya diterima oleh Tuhan Yesus. Di mana saya tahu? Di sini saudaraku, di dalam kelompok pemuridan. Ketika saya bertemu, saudara, gak ada orang yang dulunya mau peluk gitu ya, cipika-cipiki, ulang tahun dikasih kado, diperhatikan, dulunya gak ada. Di dalam pemuridan saya mengalami itu. Saya merasa dibela ketika saya kesulitan. Saya merasa ditolong ketika saya nggak bisa. Saya merasa bukan hanya merasa, saya diterima. Dan penerimaan itulah yang membuat saya gabung di sana. Ketika saya bergabung, saya dimuridkan 1 tahun. Ketika pertama saya baca ayat ini, saya dapatkan, saya harus dimuridkan.
1 tahun berlalu saya dimuridkan. Kebenaran ini Tuhan taruh dalam di hati saya kembali. Kalau kemarin kamu jadi murid, sekarang kamu jadi pemurid. Amin, saudaraku. Itulah yang membuat hidup saya tadi bilang, saya datang ke Bogor cuma tujuan satu, kuliah. Kuliah di kampus keren, IPB. Kampus pertanian terbaik di Indonesia pada saat itu. Pelayanan kalau saya sempat ya, kalau enggak sorry. Ketika saya ngalami Tuhan, saya diterima, dikasih Tuhan. Di balik saudaraku, saya datang ke Bogor, pertama melayani Tuhan. Kedua kuliah Kak, tidak. Pertama melayani Tuhan lewat kuliah saya. Amin. Saudara, ketika ketemu dengan Yesus, saya berubah. Saya ngalami perubahan. Dan pernyataan Tuhan, cinta Tuhan, kita lihat slide berikutnya. Saudaraku, kita lihat ada 3 poin. Kenapa kita harus menduduki 7 mountains? Kita nggak akan melihat ini penting kalau kita nggak ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita nggak pahami ayat yang tadi, kita nggak akan ngerasa ini penting. Siapa saya harus dimuridkan? Karena engkau adalah cintanya Tuhan. Kenapa saya harus memuridkan? Karena engkau mengalami Kristus di pemuridan. Kenapa saya harus dimuridkan? Supaya kita bisa menduduki 7 mountains. Amin. Amin. Ya, mari kita baca Matius 5 ayat 13 sampai 14. Saudaraku, lihat ini surat cintanya Tuhan. Supaya kita antusias ya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 14. Mungkin kita berpikir, Kak saya kan masih kuliah. Tadi 7 mountain itu kayak jauh dari kita. Mari kita lihat saudara. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14 kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang supaya dunia dengar dan setan takut. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kenapa Tuhan harus kasih tahu kepada kita bahwa kita adalah garam, kita adalah terang. Karena dunia ini rusak. Apa yang merusaknya? Dosa. Karena dunia ini gelap, apa yang buat gelap? Dosa. Tuhan harus bilang kepada setiap kita ketika dia sudah menyampaikan Matius 28 ayat 9 sampai 20, kita udah dimuridkan, kita tahu bahwa tujuan hidup kita bukan satu-satunya kuliah dapat IPK bagus dan lulus tepat waktu. Tapi tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, melayani Tuhan lewat kuliah kita, lewat pekerjaan kita, lewat rumah tangga kita. Dan ketika kita paham itu, kita dapat pesan ini dari sorga, saya adalah garam dunia. Karena dunia sudah rusak, maka garam inilah yang bertugas untuk memperbaiki yang ada. Saudaraku, garam itu murah atau mahal? Murah kan? Tapi dia enggak murahan. Karena proses pembuatan garam pun panjang. Saudaraku, kasih anugerah Tuhan itu mahal. Tapi enggak bisa dibeli. Mau berapa miliar uang kita enggak bisa dibeli. Kasih anugerah Tuhan itu mahal. Gimana saya nerima? Pertama iman, yang kedua buka hati. Bapa, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup saya. Ketika kita menerima Dia dalam hidup kita, selanjutnya Tuhan bilang, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Ikan gak akan bisa tahan kalau gak dikasih garam atau dikasih es. Dan Tuhan panggil setiap kita untuk menggarami teman-teman di kampus, orang-orang di kantor kita. Supaya kecemaran yang sudah ada enggak melebar. Amin. Kerusakan yang sudah ada enggak melebar. Kita lihat TikTok. Oke, saudaraku saya ambil TikTok salah satu komsel di kita ya. Mari kita lihat. Silakan boleh ditiru, boleh dikembangin. Bisa? Pasti bisa. Kalau ini pasti bisa. Boleh kalau ada yang mau joget ya, ikutin gerakan mereka. Bisa? Oke.
Di TikTok itu lebih banyak yang positif atau negatif? Benar, 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 benar. Kalau saya tanya siapa membuat TikTok? Ada yang tahu? Saudara, kalian keren, orang muda sekarang keren. Bilang dulu, saya keren. Kita lihat ya saudara, kita garam dan terang dunia. Mau gak kita menggarami TikTok? Kita menggarami apa lagi? Reels. Kita garami media, kita garami dunia ini dengan kasih Yesus yang kau punya. Caranya gimana? Alami kasih Yesus. Terima dia yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Ya, yang kedua kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Supaya dengan kuasa yang sedang kau alami. Saudaraku, saudara mungkin pernah ketika saudara berdoa semua merinding bulu ini ya. Merinding gitu, air mata jatuh. Entah apapun lagunya gitu ya. Apa lagunya saudara bisa? Apapun itu. Tiba-tiba saudara merinding, nangis itu dilawat Tuhan. Saudara tidak perlu aneh dengan diri saudara. Karena Tuhan sedang menjamah saudara. Terus kalau firman Tuhan bilang, untuk menyaksikan apa yang harus saya saksikan Kak? Cerita aja, cerita sederhana. Kemarin saya doa, waktu saya doa saya bulu kuduk saya merinding, saya nangis. Saya ngerasa nyaman sekali, saya ngerasa damai sekali. Kira-kira kalau saudara cerita gitu sama teman saudara, direspon gak? Saya percaya direspon. Responnya apa saudara? Bisa positif, bisa negatif. Misalnya dibilang, kamu kerasukan. Benar? Ketika direspon, kalimat berikutnya ceritakanlah bagaimana engkau dimuridkan. Kamu, kok kamu keren bisa kayak gitu? Iya, karena saya dimuridkan. Siapa yang muridkan? Kakak itu. Ayo PA bareng aku, haleluya. Sederhana atau sulit? Saudara, ada area yang agak sulit kita masuki, itu area pemerintahan. Karena kita minoritas. Tapi saya percaya di tempat ini ada orang-orang pemerintahan yang sedang disiapin Tuhan, kau jadi berkat di sana. Amin. Tadi saya bilang, dulu saya juga punya kerinduan ketika saya sampai di kota Bogor, tujuan saya satu. Saya kuliah, nilai baik, IPK di atas 3, lulus tepat waktu, lulus dapat kerja yang baik. Kalau bisa melayani Tuhan, puji Tuhan, kalau enggak ya dah. Tapi pertemuan dengan Tuhan Yesus membuat saya berubah. Saya mau melayani Tuhan dengan kuliah saya. Saya mau melayani Tuhan dengan handphone saya. Amen. Ya, yang ketiga, supaya kerajaan Allah datang. Kita buka yuk, Matius 6 ayat 10. Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Ayat yang terakhir untuk kita hari ini. Puji Tuhan gitu ya. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Ketika kita belajar, ketika kita memasuki 7 mountains, salah 1, salah 2, salah 7. Kita sedang ada di sana untuk menarik kerajaan Allah datang. Kehendak Tuhan jadi. Korupsi digeser, berubah gitu ya. Perselingkuhan digeser. Apalagi saudaraku, datang kerja telat, pulang kerja lebih dulu, itu mulai berubah oleh kehadiran anak-anak Tuhan. Amin. Praktek-praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan mulai diubahkan. Ketemu dengan teman-teman yang hari ini pacarnya 5, besok 9 gitu ya. Kita bisa bersaksi di sana, kita yang punya mantan 5 dulu. Ketemu dengan Yesus. Yang tujuan kita adalah melayani Tuhan di kampus kita. Mengadakan mujizat demi mujizat. Amin. Amin saudara. Ya saudaraku, ada banyak tempat-tempat yang sunyi dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, di bidang apapun kita, satu kerinduan Bapa supaya kita semua mengerjakan amanat agung. Dunia butuh orang-orang hebat yang cinta Tuhan. Maukah kita meresponi ini?
Mari belajar perlengkapi diri kita dengan ini. Kalau kita tahu kita hebat, kita pintar di TikTok, ambil area itu, layani Tuhan di sana. Saat ini era digitalis sudah semakin meluas. Sebentar lagi 6G sudah masuk. Kita mungkin masih 4G, 5G sudah masuk. 6G sedang dipersiapkan, ya. Mari kita ada di sana. Kalau itu panggilanmu, kerjakanlah itu. Ya di era digitalisasi dengan pandemi, kita kuliah nggak ketemu orang secara fisik, tapi kita ketemu banyak orang di Zoom, ya. Kita nggak punya teman secara fisik di depan kita, tapi kita punya teman di Discord. Apapun itu, video call kita pakai untuk ketemu orang. Mari mulai hari ini kita responi firman Tuhan supaya kita jadi berkat di sana. Amin. Di rumah rohani ini kita diajar untuk punya hati akan jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, adik-adik di youth minggu kemarin semua doa keliling. Saya diingatkan kembali ketika saya masih kuliah. Saya terharu dengan apa yang kalian kerjakan. Mari lanjutkan. Itu yang hari ini kalian bisa kerjakan, kerjakanlah. Amin. Ya, bisnis, saudaraku, ada banyak komunitas bisnis yang baik. Mari kita ikut di sana kalau kita tahu panggilan kita berbisnis. Kalau panggilan kita tidak berbisnis, jangan coba-coba. Bisnis itu kejam. Ada banyak area pelayanan yang bisa kita garami. Ya, saudara, kita nggak lihat hanya gedung saja. Tadi di awal saya sampaikan, ketika kita ngeliat gereja, berkata tentang gereja, jangan hanya melihat gedung. Babak baru sudah akan datang, 2023 sudah depan mata. Mari kita siapkan diri kita untuk itu. Amin. Yang sudah lulus, siapkan diri masuk dunia kerja. Yang hampir lulus, jangan terlambat mempersiapkan diri. Ambil waktu sekarang, ambil keputusan. Saudara, saya percaya sekali kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar, yang selama ini kita dengar, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Satu hari nanti saudara duduk di pemerintahan, jadilah berkat di sana. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita datang kepada Dia. Bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa. Saudara dan saya spesial. Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya. Dan Tuhan menghantarkan saudara dan saya di kota ini. Supaya saudara dan saya boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Supaya saudara dan saya dimuridkan. Untuk saudara boleh menghadapi dunia yang jahat. Untuk saudara menghadapi bisnis yang kejam. Untuk saudara menghadapi dunia kerja yang banyak mafianya. Tuhan bawa saudara dan saya dimuridkan. Karena Tuhan bilang, engkau diutus seperti domba di tengah serigala. Mari beri dirimu dimuridkan. Engkau para pembimbing, jangan putus asa. Apapun kondisi pemuridanmu hari ini, Tuhan Yesus pernah menjadi pembimbing yang paling gagal sedunia karena dia dijual oleh muridnya. Tapi Tuhan tidak berkata itu adalah tolak ukur sebuah pemuridan. Lakukanlah karena engkau sedang ada dalam proyek besar kerajaan Allah. Dan siang hari ini Tuhan panggil kita. Tuhan ceritakan ada 7 mountains, ada 7 gunung kehidupan yang Tuhan panggil setiap kita. Engkau ada di sana. Hari ini mungkin kita tidak mengerti, kita belum mengerti. Tapi satu yang Tuhan mau, engkau meresponi firman-Nya. Kita semua meresponi firman-Nya dengan cinta kepada Dia. Dia panggil engkau dan saya menjadi garam dan terang dunia. Kita mungkin berkata siapa saya? Tapi inilah pernyataan cinta Tuhan kepada kita siang hari ini. Apapun keadaanmu, engkau dipanggil Bapa menjadi saksi di Yerusalem, Yudea sampai kepada ujung bumi. Satu yang Bapa mau hari ini kepada kita, siapapun kita di tempat ini, serahkan kembali hidupmu kepada Bapa. Apapun cita-citamu di awal engkau datang ke kota ini. Mungkin itu setahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Mari refresh kembali, ingat kembali. Tuhan sayang kepada setiap kita. Jesus Lord, mari kita naikkan pujian ini. Ku serahkan padamu.
segala cita-citaku, masa depanku. Bapa, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa, bangsa-bangsa kepada Tuhan. Ini kerinduanku, Tuhan, ini kerinduan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan lagi pujian ini dari awal. Tuhan, ini seluruh jemaat Tuhan, kami yang baru datang ke kota ini, kami yang sudah kuliah sekian waktu, kami yang sudah lulus sarjana, sudah lulus diploma, kami yang sudah bekerja, kami yang sudah menikah, kami katakan kepada Bapa, kami serahkan cita-cita kami serahkan masa depan kami hanya kepada Engkau. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Katakan bersama-sama, Bapa, ini umat-Mu, ini jemaat-Mu. Biarlah kami semua meresponi hati Tuhan. Tidak ada satu orang pun di tengah-tengah jemaat Tuhan yang tidak lagi meresponi hati-Mu, yang tidak memberi diri untuk dimuridkan dan memuridkan. Kami berdoa oleh kasih Tuhan, oleh perjumpaan dengan Engkau, semua kami dilawat Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau, merampin setiap kelompok-kelompok pemuridan dalam nama Yesus. Engkau menguatkan para pemimpin dalam anugerah Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapak hamba-Mu berdoa supaya oleh Roh Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami meresponi firman Tuhan supaya kami pergi menjadikan segala bangsa murid. Sebelum kami pergi untuk memuridkan, dalam nama Yesus, supaya semua jemaat Tuhan yang ada hari ini, baik yang datang di ibadah pagi maupun ibadah siang, semuanya boleh memberi diri dimuridkan. Karena kami tahu ini adalah proyek kerajaan Allah. Karena kami tahu ketika kami dimuridkan dan ketika kami memuridkan lagi orang-orang di sekitar kami, kami sedang menjadi murid-murid Kristus yang mengerjakan satu mandat surgawi, yaitu mandat kerajaan Allah, amanat agung Tuhan, supaya oleh pemuridan ini lahirlah orang-orang yang akan duduk di Seven Mountains, lahirlah orang-orang yang membawa kerajaan Tuhan, Injil, dan mendatangkan kerajaan Allah di Seven Mountain di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, lawatlah setiap pemuridan kami kerjakan.
Dalam nama Yesus lawat dan landalah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya setiap kami yang boleh dimuridkan dan memuridkan. Kami bukan belajar apa yang menjadi materi saja. Tapi kami boleh mengalami Yesus. Kami boleh mengalami kuasa ilahi. Di dalam setiap pemuridan demi pemuridan yang kami kerjakan. Dalam kasih anugerah Tuhan. Terjadi terobosan. Terjadi terobosan. Terjadi pemuridan. Terjadi pelompatan demi lompatan iman. Di dalam pemuridan demi pemuridan. Dikerjakan oleh orang-orang sederhana dari jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami rebut Brawijaya untuk Engkau. Kami rebut Pinus bagi Engkau. Kami rebut Iki Budi Utomo Uni Tristia. Kami rebut Widya Gama. Kami rebut kampus-kampus di kota ini. Karena kami mengerjakan amanat agung. Kami memuridkan supaya kami menghasilkan orang-orang hebat yang akan diutus menduduki Seven Mountain dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan. Kota Malang penuh kemuliaan. Jawa Timur penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorak bagi Dia, Allah kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami. Apapun profesi kami rindu amanat agung boleh dikerjakan sampai Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah membagikan kebenaran-Mu. Tuhan memakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan. Bawa hamba-Mu itu sampai kepada bangsa-bangsa. Dipenuhi kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarganya Tuhan. Biarlah nyata kemuliaan-Mu atas hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Mari bersama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Informasi doa bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi koordinator pendoa syafaat kita, Kak Mary. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkonsultasi untuk kesehatan, karena hari-hari ini sedang pancaroba, monggo silakan langsung berkonsultasi dengan koordinator kesehatan yaitu Kak Yati. Taburan dana untuk misi, kita mau terus menabur untuk misi. Kita rindu bukan hanya Kediri tapi juga Kangean yang kita akan juga jangkau, doakan ya. Dan juga untuk pulau-pulau, suku-suku terabaikan lainnya bisa kita jangkau juga. Bisa ada orang-orang yang dipersiapkan untuk berangkat misi, tapi ada juga orang-orang yang mau mendanai untuk misi dan berdoa untuk misi. Amin. Untuk multimedia, mari kita terus menabur karena masih banyak sekali yang diperlukan untuk pelayanan multimedia. Buku pemuridan bagi jemaat yang belum memiliki buku pemuridan seri 1-2 serta PDL, silakan langsung menghubungi Sekretaris Gereja Kak Yumi. Ya, kita akan mengadakan welcome maba pada tanggal 8 Oktober. Kita akan melakukan 2 kali, berhubung banyak sekali yang harus kita layani. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita luar biasa. Ya, jadi ruangan ini tidak cukup, maka kita akan mengadakan di welcome maba pertama itu tanggal 8 Oktober di tempat ini. Mari saudara-saudariku dukung di dalam doa, juga dana. Ya, kita akan menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan dan juga mari kita bawa banyak jiwa sebanyak-banyaknya
dari kampus teman-teman, bahkan sekolah-sekolah boleh dibawa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk persembahan, perpuluhan dan juga taburan bisa langsung melalui transfer, dapat langsung ke BCA, ke BRI, atas nama Ibu Hetty Sriwijaya Sagala. Silahkan bisa langsung ditransfer. Juga bisa langsung persembahan, ada kotak persembahan di pintu keluar ketika nanti kita pulang beribadah. Silahkan amplop persembahan atau form persembahan yang sudah ditulis untuk apa bisa langsung dimasukkan ke kotak persembahan. Oke, baik, terima kasih, informasi sudah selesai. Jangan lupa untuk minggu depan kita bersama-sama kembali membawa jiwa-jiwa baru. Amin. Saya juga mengundang saudara-saudariku yang baru pertama sekali hadir bersama-sama beribadah di GKKD Pahlawan Allah Kota Malang. Ada? Boleh lambaikan tangannya, kami mau menyambut dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Boleh berdiri hanya di tempat saja, kita mau menyambut saudara-saudari terkasih. Ya, kini kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Boleh tepuk tangan, boleh menyambut mereka dengan memberikan selamat datang, haleluya, selamat datang. Minggu depan kita nantikan kembali hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri, naikkan syukurmu. Terima kasih untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih kami kembali dikuatkan Tuhan. Kami berdoa setiap pujian penyembahan yang keluar dari hati kami yang paling dalam, itu boleh tergenapi di dalam hidup kami. Kami boleh mengalami mujizat demi mujizat. Haleluya, Yesuslah Tuhan. Sebab Dia layak dipuji, Dia layak ditinggikan di atas seluruh hidup kita. Sertai kami sepanjang minggu ini dengan tanda-tanda dan mujizat. Haleluya. Yang duduk di tahta, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba yang berkuasa selamanya, berkuasa
Bapa untuk cinta-Mu yang Kau nyatakan lewat ibadah hari ini. Kami percaya ada banyak pernyataan cinta Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat-Mu, kami semuanya boleh terus merasakan cinta besar yang sedang Kau berikan kepada kami. Baik itu pagi, siang, sore, malam, setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu jemaat Tuhan. Kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itulah yang memimpin setiap keluar masuk kita. Tidak ada satu hari pun, bahkan tidak ada satu titik pun di hidup kita yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan izinkan terjadi di hidup kita untuk mendatangkan semua yang baik. Jemaat Tuhan, pulanglah di dalam persekutuan dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wajahnya senantiasa menyinari engkau dan saya, supaya oleh kemurahan Tuhan hidup kita bersinar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah, ada sukacita ilahi yang akan menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah berkat, jadilah orang-orang yang mengerjakan amanat agung. Pergilah ke Seven Mountains, karena itulah ladang di mana kita semua boleh bekerja. Terima kasih Bapa yang baik. Orang-orang mudamu yang kuliah diurapi Tuhan. Kami yang sudah berkeluarga diurapi Tuhan. Apapun yang ada di hidup kami diurapi oleh Tuhan. Supaya lewat itu semua kami boleh menjadi saksi-Mu kemana-mana. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan menyertai kita semua. Pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji,